Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu buat teman-teman pecinta elektronika dimanapun anda berada. Salam hormat selalu, mudah-mudahan masih ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada beberapa teman-teman bertanya, Bang, bagaimana sih caranya untuk mengecek kapasitor? Apakah itu untuk mesin cuci, kapasitor mesin cuci ya, kapasitor mesin air, kapasitor kapasitor kipas angin dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan beberapa kapasitor ya, teman-teman ya, kapasitor. Kita akan mencontohkan beberapa jenis kapasitor. Nah, sini teman-teman, biar tidak gagal paham, silakan tonton channel ini sampai habis ya, jangan sampai nanti tidak paham seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mengecek kapasitor ya, di sini saya akan berbagi masalah kapasitor itu sendiri apa sih ya. Jadi kapasitor itu adalah sebuah alat ya, sebuah alat atau komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus sementara. Satu ya. Yang kedua, sebagai filter arus AC ataupun DC. Nah, sebagai arus filter yang tadinya arusnya kasar, bergetar, sehingga kalau berdengung seperti itu ya, sehingga kalau ada kapasitor, dia tidak dengung lagi, tidak getar lagi dan lain sebagainya. Seperti itu fungsinya. Dan tujuan utama kapasitor ini adalah sebagai penguat. Kalau di dalam mesin cuci, di dalam kipas angin dan juga mesin air seperti itu ya. Jadi kapasitor kalau di dalam kalau diperuntukkan untuk dinamo itu sebagai penguat dan juga penyaring arus seperti itu. Jadi dia akan menyimpan arus dulu di sini, baru nanti dia akan menguatkan dinamo itu. Jadi dinamo akan bisa berputar, akan bisa kuat berputar apabila ada kapasitor alat ini ya, kapasitor ini. Nah, tapi dia terukur ya, maksud terukurnya tergantung dinamo itu speknya, kekuatannya berapa mikrofarad untuk kapasitornya, untuk diberi kapasitornya. Jangan sampai kita melebihi atau kurang dari yang telah ditentukan. Nah, untuk menentukan kira-kira berapa mikro sih sebuah dinamo, seperti itu ya, sebuah dinamo butuh kapasitor. Nah, coba saya contohkan ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah dinamo ya. Di sini biasanya di pabriknya itu sudah tertera mikronya ya, mikronya dinamo. Jadi kita tidak boleh lebih dari sini ya, seperti itu ya. Nah, di sini biasanya sudah ada tertera dinamonya. Nah, skemanya juga seperti itu, cara pasangnya juga seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman teknisi itu sudah paham ya. Ntar kita cari dinamo lain. Nah, ini dinamo masih utuh ya teman-teman ya. Ini masih utuh.
Jadi biasanya di sini ada tertera mikronya. Nah, kalau 5 mikro, 5 mikro, kalau 11 mikro, 11 mikro. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke cara mengecek kapasitor. Baik, untuk mengecek kapasitor, teman-teman teknisi ya, yang khususnya pemula ini ya, teman-teman hanya butuh ini. Hanya butuh apa ini namanya, multi tester atau multimeter. Sebelum teman-teman mengukur, kondisikan ini ya, jarum ini, selektor jarum ini ke X1 ya, ke X1. Jadi biasanya pertama kali kita ngeceknya X1 atau X10K, X1K atau X10K, tapi biasanya jarang X10K. Biasanya sudah ketahuan dari X1K ya. Nah, posisikan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bukan yang X10K atau di bawahnya X100, tidak usah. Jadi harus X1K ya. Baik, untuk biasanya kondisi kapasitor kita cek dulu ya. Kalau seperti ini kan, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini masih bagus ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu lah, ada kadang-kadang memang bagus tapi dia memang rusak seperti itu ya. Cuma rata-rata pada umumnya seperti itu ya. Jadi pada umumnya kapasitor, yang namanya kapasitor, biasanya kalau dia rusak, ini kan dalam keadaan normal ya, nanti dia akan gendut atau melembung teman-teman ya, melembung. Nah ini kan tidak melembung ya, dia akan gendut dari posisi normal. Nah ini kan posisi normal. Kalau dia sudah rusak, biasanya dia akan gendut, entah bunting seperti itu ya, seperti itu ya. Nah teman-teman, nanti kita ngeceknya. Sebelum ngecek, kita harus menentukan kabel mana dulu yang mau kita cek. Nah, sekalian ini cara menentukan kabel juga ya. Nih ya. Ini kan tertera di sini di bodinya 11 plus 3 mikro UF ya. Nah, 11 ini, angka 11 ini kapasitor mesin cuci sub ya. Angka 11 ini biasanya untuk dinamo pencuci. Sedangkan 3 mikro itu untuk pengering ya, teman-teman ya. Oke, jangan sampai salah ya, teman-teman. Nah, tuh. Jangan sampai salah. Nah, kabelnya yang mana, Bang? Kalau untuk pengering dan untuk pencuci. Baik, biasanya, ini biasanya karena di sini nggak ada keterangan ya. Tuh. Nggak ada keterangan. Kalau kita beli yang umum biasanya ada keterangan. Ini yang langsung dari mesin ya, asli dari mesin. Baik, saya langsung saja, tidak beribet-ibet lama-lama. Yang warna merah sama warna biru ya, itu adalah kabel pencuci ya, merah sama biru ya, itu kabel ke arah pencuci. Nah, yang kabel warna abu-abu dengan ungu itu adalah kabel pengering. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi cara ngeceknya seperti ini. Cara ngeceknya ininya, kita ambil yang ini. Teman-teman. Ini ya. Ini sama. Karena ini belum dikelupas. Belum dikelupas, saya ambil yang ini saja. Ini sama. Ini kayaknya sudah rusak ya. Baik teman-teman, cara ngeceknya seperti ini, gampang saja. Jadi tinggal, tapi dengan catatan sudah diselektor ke X1K ya. Baik, sekarang kita lihat merah biru ya, merah biru untuk pencuci. Baik, dari ini lihat ya jarumnya ya teman-teman ya. Ini ya jarumnya ya, lihat jarumnya. Ini nggak usah dipegang seperti ini ya, jadi seperti ini aja megang. Tek, lagi tek. Kalau dia seperti itu teman-teman,
Mana nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Bentar. Bentar ya. Kita zoom dulu. Kita zoom. Tahu teman-teman nggak kelihatan ya? Mana nih jarumnya? Bentar, biar kelihatan. Nah, oke ya, sudah ya. Nih ya, teman-teman ya. Jadi kita merah ke biru ya. Lihat jarum yang sebelah kanan ya. Lihat, cek. Nah, sekarang ganti lagi teman-teman. Probe hitam ke biru, probe merah ke merah. Lihat jarumnya keren. Set. Nah, kalau belum yakin ganti lagi. Probe merah ke biru, probe hitam ke merah. Kita lihat. Set. Nah, kalau dia seperti ini, dia menunjuk jarumnya, tetapi dia kembali lagi seperti semula, maka dinyatakan kapasitor ini masih bagus. Oke ya, kapasitor ini masih bagus. Nah, kebalikannya, apabila dia jarum menunjuk, tahu-tahu dia kembalinya setengah, maka kapasitornya sudah short. Nah, misalnya jarum menunjuk terus, tidak kembali-kembali, itu juga namanya sudah short. Tapi kalau misalnya jarum menunjuk, kembali lagi sen, kembali normal, itu jarumnya kapasitornya masih bagus. Nah, tetapi kalau juga dia pada saat kita tes tidak bergerak sama sekali jarumnya, maka short. Nah, itu kapasitor ya teman-teman. Sekarang kita ke yang pengering. Lihat pengering. Probe merah ke abu-abu, probe hitam ke ungu ya. Lihat kabelnya di sebelah jarumnya di sebelah kanan ya. Kita lihat ya seperti ini. Tek. Tidak kembali teman-teman. Tidak kembali, lihat itu. Tidak kembali ya jarumnya. Hanya setengah. Oke, kita tidak percaya, kita robah lagi. Sekarang yang hitam, probe hitam ke abu-abu. Kita sentuh, tek. Tidak kembali. Berarti apa saya bilang tadi? Berarti bagian pengering ini, kabel 2 ini, bagian pengering ya, artinya sudah short, sudah rusak. Jadi bagaimana caranya? Caranya teman-teman tidak usah ganti semuanya ini ya, ganti satu ini, karena satu ini aslinya mahal teman-teman. Sekitar 45, 50-an, 60 tergantung toko sih. Teman-teman bisa menggantinya kalau misalnya pengering, sudah tahu pengering kan? Pengering berarti dia berapa tadi? 3 mikro ya. Nah, 3 mikro yang ini. Tuh. 3 mikro pengering. Nah, berarti pencucinya kan masih bagus. Yang warna merah biru tadi kan masih bagus. Teman-teman bisa mencarinya menggunakan sebut saja bilang beli kapasitor yang per satu satuan. Jangan yang ini. Ya, yang ini saja. Ya, yang ini. Jadi di sini nanti ada tulisnya 3 mikro. Kalau 3 mikro atau 5 mikro. Teman-teman tidak boleh menggunakan 5 mikro ya. Kalau bisa, kalau misalnya di sini tertera 3 mikro, teman-teman paling tinggi 4 mikro. Ya, tidak boleh sampai 5 mikro. Takutnya mesin panas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi mesin cepat panas. Apabila mesin cepat panas, maka dinamo pun akan cepat soak lama-lama ya. Kalau nggak percaya silakan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya cara mengeceknya. Ini secara detail sekali ini. Mungkin di YouTube di tempat lain, di channel lain tidak mengulas sedetail ini ya. Nah, oke teman-teman. Nah, bagaimana bang cara pasang? Nah, cara pasang nanti ya di video-video selanjutnya. Cara pasang dinamo pengering atau dinamo pencuci. Boleh ya. Jadi kalau mau ada komentar, mau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Nah, bagi yang pemula ini ya, saya maunya yang teknisi pemula. Teknisi pemula.
teknisi yang awam, maaf ya, teknisi yang masih pemula. Kalau yang sudah jago nggak usah ya. Jadi saya lihat dulu apa namanya profilnya, kira-kira masih pemula apa belum, karena kita juga sama-sama pemula soalnya ya. Oke ya teman-teman ya. Ya, mungkin dapat bermanfaat buat semua orang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.